Apa ini? Warajulun saribul khamri. Itu. Warajulun mamlukun. Iya. Warajulun mamlukun abikun. Saksun robikun. Rokikun. Zakarun kana unsa. Haribun misalnya. Jadi ada budak. Dulu ada namanya budak. Kita punya budak. Baik laki-laki maupun minggat dari rumah kita nggak pakai izin. Minggat dari rumah kita nggak pakai apa? Itu budaknya kalau sembahyang kagak diterima oleh Allah Subhanahu. Karena ada minggat dari rumah tuannya tanpa apa? Tanpa izin. Kalau sekarang umpamanya bini minggat dari rumah lakinya nggak pakai izin. Tuh. Itu Allah Ta'ala laknat. Malaikat laknat sampai dia minta maaf kepada suaminya. Awas bu, jangan minggat mulu. Ya, dah awas. Dah, apa lagi deh? Ya. Jadi saksun rokikun tuh. Jadi mamlukun abikun tuh. Saksun rokikun mananya? Seseorang yang jadi zakaron kana aunsa, baik budak laki-laki maupun perempuan. Haribun, yang lari min saidihi dari tuannya. Berarti minggat tuh. Qala salam, bersabda Nabi sallam, iza abaqal abdu, apabila minggat seorang budak, lam tuqbalahu salatun, maka salatnya kagak diapain? Enggak diterima bu. Wa fi riwayatin faqad kafara hatta yarji'atu, maka sungkupur dia sampai balik lagi ke rumah tuannya. Kemudian dia minta apa? Minta maafin saya tuan, gitu ya. Saya pergi kagak bilang saya minta maaf, gitu mestinya. Ya, dah. Warajulun syaribul khamri mudminun. Nih salatnya kagak diapain nih? Ada laki-laki kerjaannya minum arak. Salat, minum jalan. Salatnya rajin, minumnya rajin. Maka salatnya kagak diterima sampai dia berhenti daripada minum-minuman keras. Tuh. Orang minum minuman aja sholat kagak diterima, apalagi minum doang sholat kagak. Kira-kira gimana? Ya, minum jalan terus sholat kagak. Yang sholat aja sholatnya kagak diterima tuh. Ya, kayak gitu. Padahal katanya minum-minuman itu nggak enak katanya. Pahit lah, inilah ya. Karena udah kebiasaan jadi enak. Dikit-dikit pusing minum. Jadi larinya ke minum dulu. Asal ada urusan berat sedikit minum, ya adalah cemen namanya itu dia, yang mengarah ke puyeng. Ntar habis mabuknya kelar puyeng lagi. Orang akalnya udah apa? Balik lagi. Kenapa sih orang mabuk senang? Karena waktu itu akalnya hilang karena gila, makanya senang. Lah masuk comberan aja tawa dia. Orang mabuk masuk comberan apa? Tawa. Kena akalnya apa? Coba dah begitu udah sembuh. Ya. Tuh gitu. Jadi kalau orang mabuk minum-minum keras akalnya hilang, makanya jadi tuh narkoba dan sebagainya. Tuh, awas jangan sampai di kampung kita. Ya, jangan ada yang mabuk, jangan ada yang gitu-gituan. Ya, nauzubillah min. Ini udah kagak di kampung kita udah bagus dah. Ya, ini bener. Dah, dirawat yang bener. Itu ya. Nah, gitu. Ya. Waalaikumsalam. Ijtanibu al-khamra fa inna umul khaba'is. Jauhin arak, karena itu arak biangnya kemaksiatan. Ya, kenapa? Contoh, dulu ada cerita begini bu, ada orang dimasukkan ke dalam kamar sama perempuan pelacur. Tuh. Di dalam kamar ada anak kecil, ada minuman keras, ada dia bertiga. Tuh, ada perempuannya, ada anak kecil, ada apa? Minumannya. Kata tuh perempuan, ayo minum. Tuh, ya. Ayo berzina. Ayo bunuh. Yang mana lu pilih? Salah satu di antara tiga. Pilih salah satu di antara bunuh atau berzina atau atau apa tadi? Minum arak ya? Kata kalau tadi begini mikir, kalau bunuh dosa besar, bunuh dosa besar, berzina dosa. Nah, kalau minum dikit kecil kali ini. Kalau minum apa? Dosa apa nih dekat ini? Akhirnya dia pilih apa? Minum. Begitu dia pilih minum, mabuk. Lah, akhirnya semuanya kerjain.
berzina juga, bunuh. Nah, makanya kata biang dia. Jadi orang kalau udah minum minuman keras, udah narkoba, apa aja dikerja, ada HP, lagi debat. Lah buat minum minuman, ya ada ayam, diapain? Disamber gitu. Ada ibu-ibu bawa dompet, diapain? Karena dia udah nagih tuh. Dari mana duitnya? Yang orang kaya aja narkoba, jeprah habis bandanya, apalagi orang susah, apalagi kalau udah sakau, dia harus minum. Tuh, nauzubillah, makanya jangan mula-mula. Makanya itu minuman ada gambarnya topi miring tuh. Gambarnya Bang, ada topinya memang miring. Kenapa? Karena kalau habis itu otaknya miring. Jadi topinya sesuai itu miring sama otaknya. Jangan dah, ya. Ngerokok aja yang udah biasa ngerokok susah yang hilanginnya ya. Alhamdulillah saya itu nggak pakai begini-begini, hilang aja udah berhenti, udah nggak mau aja. Padahal saya kalau ngerokok kagak beli, malah jual. Iyalah, setiap pengajian 3 bungkus Samsu. Lah kalau 5 pengajian berapa dijali? Belum gua namu, orang kata rokok gua sampai semermari tuh. Wah itu, tapi saya rasain alhamdulillah dah, gitu ya. Emang nggak maksa berhenti nggak? Berhenti aja udah. Terasa kagak enak rokok udah. Tuh, gitu. Dah apa tuh ya? Jadi jangan dibiasa-biasain dah tuh. Jadi ngerokok aja kalau udah kecanduan, ngilanginnya apa tuh? Susah. Makanya kalau kecanduan ngaji begini lama-lama keluar dia. Mulutnya udah berkata. Ini gue ada yang udah asem mulutnya nih. Dia kata lama amat ngaji. Udah asem mulutnya cerita rokok lagi. Mikiran apa tuh? Mikiran ngiler aja udah. Ya, berapa tahun. Nah, merokok masih kecil, mau baba kagak diomelin. Lah kalau nyaji ngomelin mulu. Orang rokok kata lo omelin. Ini masih SD udah ngerokok saya. Tuh, udah gitu. Dah. Apalagi Bu? Ya, jadi orang minum minuman keras sekalipun sholatnya kagak diapain? Enggak terima. Dah. Wa imraatun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Nih yang sholat kagak diterima, perempuan semalam-malaman. Ya, lakinya kagak demen sama dia, marah sama dia. Karena diajak kagak mau. Ya, diajak bergaul kagak apa? Capek lah, belum dapat uang dapur lah. Macam-macam udah. Belum dibeliin HP lah. Akhirnya bininya kagak apa? Enggak mau. Itu perempuan yang semacam itu biar dia sholatnya kagak diapain. Jadi kalau diajak melaki dalam keadaan apapun kudu apa tuh? Kecuali sakit. Ya enggak? Atau lagi keluar apa? Datang bulan, ya enggak? Kalau kagak sakit, kalau kagak datang bulan, jangankan di rumah, di kandang kuda kudu mau. Lah iyalah. Di kandang kebo kudu. Kalau kata Nabi, walau ala zohri kotabin. Oleh salam salah satun layak balullahum sholatan wala tas'adulahum ila sama. Ada 3 macam orang sholatnya kagak diterima, kagak naik ke langit. Tuh, sholatnya kagak naik ke langit. Jangankan naik ke langit, ngelewatin kuping aja enggak. Kan kuping pendek ini kuping nih. Ngelewatin kuping aja kagak. Apalagi naik ke mana? Yang pertama asakron, orang mabok tuh, ya. Asakron apa namanya? Mabok. Hatta yaswa hingga dia sadar. Tuh. Yang kedua wal mar'atu sakitu alaiha zawjuha, perempuan yang lakinya murka sama dia. Karena diperintah mungkin kagak mau sehingga lakinya marah gitu. Nah, ibu kalau pulang maulid, kalau pulang haul dikasih besek, jangan dikasih orang di jalanan. Ini belagu buat dikasih. Sampai di rumah aja lakinya, mana beseknya, gue lapar. Tuh kagak ada. Marah ada lakinya dah. Mau mana besek lu? Ono dia pada dapat ono. Lu kagak. Saya kasih orang gitu ya. Tapi kalau laki pulang bawa besek dikasih orang, kagak dosa dia mah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Gitu Bu. Dah, hati-hati. Pokoknya ibu-ibu kalau pengen masuk surga dia kudu taat sama selagi suaminya merintah yang benar. Apalagi yang kedua, yang ketiga, ya wal abdul abiku ala maulahu, budak yang minggat atas tuan hatta yarji'a hingga balik payado ayadahu piyadi mawalihi. Begitu dibalik artinya tangannya ditaruh di tangan tuannya. Maksudnya betul, minta maaf, minta
ampun gitu ya. Ya, wallahu alam.